Jadi emang kalau ngomongin Redmi Note 15 series akan terngiang-ngiang sama harga 6,7 jutanya mereka terus. Tapi sebenarnya varian Redmi Note yang ini nih. Menarik banget bahkan. Ya sebuah harapan kalau Redmi mulai baik kasih baterai yang nggak pelit lagi. Dan ini adalah Redmi Note 15 5G. HP yang pakai chipset Snapdragon 6 Gen 3 yang basically mirip sama Dimensity 7300 ya. Ya kalian pasti ngiranya nggak bakal begitu. Dan mereka jual handphone ini masih di harga yang cukup reasonable. Mulai dari 3,2 jutaan buat yang 6128 atau lo beli yang menurut gua aman di harga 3,8 lu dapat 8256 GB dan buat yang 12 GB gua rasa sih ini emang agak overkill ya. Ya kecuali ya lu pengen pakai waktu yang lama bisa-bisa aja ya, terserah bebas kalau lu punya uang gitu ya. Dan handphone ini juga punya score testing yang aman. Lu bisa lihat aja hasil angka-angkanya ini tuh nggak masuk di level yang jelek, namun sesuai sama standarnya mereka. Bahkan gua sendiri ya gua expect ya untuk bentukan handphone ini ya seperti ini loh ya, masih bisa kasih stabilitas performance di atas 90% ya. Ini nice loh. Tapi gue yakin lo masih penasaran ya, emang sebagus apa sih handphonenya? Di sini gue kasih tahu dulu deh, semua lini handphone itu lagi mahal ya, gara-gara komponen RAM itu yang lagi langka. Dan jelas banget dampaknya ke handphone itu ada ya. Jadi jangan bandingin sama varian model lamanya dulu deh sekarang. Kalau enggak ya nggak ada habisnya. Dan mau nyalain brand-brand handphone termasuk Redmi pun ya lu pun harusnya berpikir ya. Karena gue yakin brand-brand ini nggak mau kasih harga mahal langsung ke kalian lah ya. Lu pun juga kalau punya jualan ya dan modalnya naik, lo ya mau nggak mau harganya dinaikin kan. Jadi buat sekarang kita kecualiin dulu lah. Dan kalau enggak ya gue makin lama ya makin sinting juga ya komplainin handphone yang mahal terus. Dan buat Redmi yang ini ya, yang menariknya kali ini tuh dia berhasil buat desain handphone yang lebih tipis. Sekarang ini cuma di 7,35 mm, desain curve juga, tapi baterainya makin besar. Sekarang ini di 5520 mAh, yang artinya udah mulai nih Redmi kasih teknologi baterai yang baru yang bisa jadi standar untuk level HP lainnya nanti. Artinya lagi sekarang HP itu semakin tipis dan semakin nyaman buat digunain karena dari segi genggaman tetap enak, bukan handphone yang bulky, plus penggunaan handphonenya jadi lebih lama. Malah bobotnya pun juga semakin ringan. Sekarang ini cuma di 178 gram doang, yang sebelumnya itu di 190 gram. Menarik kan? Ya buat teman-teman sih yang lebih sering komplain soal di kantong itu suka keganggu sama handphonenya, ini sih udah enak ya. Yang suka olahraga lari bawa handphone ringan enak nih, nggak gondal-gandul di kantong juga ya. Bener dong ya, tinggal kombinasiin aja sama IoT-nya Xiaomi itu pas lari enak deh, lengkap. Cuma memang lagi-lagi kalau ditanya dan gua mesti jawab jujur, tipe kamera Redmi ini bukan bentuk yang gua suka memang. Agak ganggu sih ya, better posisi pojokan aja gitu. Kecuali memang Redmi ini mau fokus jual teknologi kamera yang bagus di levelnya. Soalnya kalau sekarang menurut gua sih ini masih belum. Tapi lagi-lagi dengan bentukan dimensi yang sekarang ini, gue bisa bilang ini masih oke. Padahal Redmi 14 tuh ya masih bagus loh, yang 14 5G-nya loh. Ya selera lah ya, bebas kan. Dan IP ratingnya pun sekarang juga udah naik dari IP64 ke IP66. Ya nggak apa-apa, walaupun belum kayak Redmi Note yang 15 Pro Plus-nya ya sebenarnya itu beda hal lagi sih. Tapi ini nice lah. Cuma satu hal yang agak disayangkan dari Redmi Note ini, dia nih out of the box-nya masih gunain HyperOS versi 2, belum 3. Dan sampai gua review barang ini juga masih belum ada update si HyperOS 3-nya ini. Gua masih perlu konfirmasi ya, kapan HP ini bakal kebagian, kan sayang banget gitu. Hitungannya itu ya launch-nya itu setelah HyperOS 3 rilis, terus varian atasnya pun udah pada dapet juga. Kalau kelamaan kayak agak disayangkan aja. Cuma lagi-lagi kalau timeline yang gak secepat itu, kebagiannya ya kabarin aja lah kalau bisa. Gua harap sih ya ketika handphone ini udah dapat update OS-nya lagi, masalah-masalah yang ada di versi flagship-nya itu udah beres. Jadi minim bug lah ya, minim bug ya. Tinggal orang-orang nikmatin aja si Redmi ini. Soalnya ya lumayan kerasa lah perbedaannya dari HyperOS 2 ini. Apalagi secara tampilan kustomisasi UI-nya ada yang baru. Sayang kalau belum dirasain di versi yang ini. Dan notes juga ya buat lo ini, kalau misalkan ditanya apakah handphone ini dapat bug kayak Poco kemarin, jawabannya enggak. Lagi punya Poco juga udah diberesin OS-nya, jadi bugnya itu udah nggak ada lagi. Ya nice lah, mereka masih dengerin keluhan usernya juga. Terus performance 6 Gen 3 kali ini jelas peningkatan signifikan
signifikan dari yang sebelumnya. Gue bingung kenapa mereka putusin pakai 7025 dari Dimensity. Chipset anomali lah kemarin. Sekarang udah makin mantep lah. 6 Gen 3 untuk mid-range saat ini sih tergolong chipset yang sangat aman buat digunain. Gak ada masalah sama sekali ya dari segi chipsetnya, dan di aplikasi ke Redmi pun ini super aman kok. Dari tes gamingnya aja dengan pengetesan seperti biasa kayak di game Mobile Legends grafik ultra super, main selama 30 menit baterai berkurang 7% dan average FPS yang didapat 59 dengan suhu tertingginya bisa mencapai 35 derajat aja. Selama gua main sih sebenarnya nggak ada masalah yang berarti, cuma satu PR klasik aja. Pembatasan di setting refresh rate-nya dari seri Redmi Note sebelumnya juga udah kejadian dan sekarang keulang lagi. Padahal di menu udah jelas-jelas kebuka ada opsi 90 fps, tapi pas in gamenya ya faktanya FPS-nya masih mentok di 60. Gua sebenarnya juga nggak mau terlalu nyalahin, tapi lo sebagai user kan pasti rasanya kayak agak di PHP-in. Di luar itu semua ya handphone ini pun tetap bisa dibilang bagus, performance stabil, nggak aneh-aneh, dan manajemen suhunya itu aman banget. Jadi lagi-lagi mungkin aja nih di HyperOS 3 ya bakalan beres nih masalahnya. Lalu game kedua, PUBG Mobile dengan grafik smooth extreme, main selama 30 menit baterainya berkurang 6% dan didapat rata-rata FPS di 56 dan suhu tertingginya sama di 35 derajat Celcius aja. Di game PUBG ini kelihatan nih kalau dari grafik chartnya ini agak kurang stabil ya. Tapi pas di in gamenya langsung jujur ya, gua nggak terlalu ngerasa ada yang nggak stabil dari performance-nya. Cuma memang kalau lagi ngeburst musuh pakai scope, kadang recoilnya itu bikin frame-nya nurun sedikit. Tapi ya sisanya masih oke. Suhunya juga nggak terlalu berasa panas banget, dan soal settingan yang kebuka juga ini udah jadi standar handphone di kelasnya lah. Lalu game Delta Force, settingan grafik smooth ultimate ya, main selama 30 menit baterai berkurang 7% dengan rata-rata FPS yang dapat 57 dan suhunya pun naik 1 derajat menjadi 36 derajat Celcius tertingginya. Nah, kondisi handphonenya ini sih yang nggak jauh beda dari game PUBG tadi. Palingan bedanya di konsumsi daya dan suhu permukaan yang lebih meningkat aja. Dan kalau dari segi gameplaynya harus gua akuin ini stabil banget. FPS-nya hampir lurus di 60 FPS tanpa sedikit pun adanya frame drop, yang artinya optimisasi performance di game Delta Force masih lebih bagus ketimbang game yang barusan si PUBG ya. Lalu game Genshin Impact, settingan grafik lowest 60 FPS, main selama 30 menit, baterai berkurangnya itu di 7% dan rata-rata FPS yang didapat di 32 dan dengan suhu maksimumnya mencapai 38 derajat Celcius. Buat di game Genshin ini jujur gua harus muji Xiaomi sih soal optimisasinya. Soalnya selama gua main 30 menit, FPS dan suhunya beneran hampir kejaga stabil. Walaupun FPS-nya itu dibatasin biar nggak lebih dari 34 FPS, tapi ya menurut gua lebih baik gitu daripada lu dikasih frame yang tinggi tapi nggak stabil, belum lagi suhunya pasti bakalan lebih melonjak. Jadi buat Redmi Note 15 5G di Genshin ini sih bisa lah gua kasih jempol. Ya sekali lagi nih ya, untuk sebuah Redmi Note yang menipis ya, desainnya menipis kayak gini, udah aman lah buat main game. Cuma gua lagi-lagi paham, buat teman-teman yang nggak suka layar lengkung akan kurang nyaman memang. Tapi di sisi lain, yang bukan gamer ya, which is targetnya handphone ini, ya ini udah aman. Ya kalau lagi mau main game ya tenang-tenang aja, pasti lancar. Sekarang bahas kameranya nih. Kombinasi antara 108 megapiksel dan juga 8 megapiksel ultra wide menjadi standar yang digunakan di Redmi yang satu ini. Menurut gua kombinasi yang bisa lu pakai untuk urusan kerjaan kayak foto laporan dan cukup buat digunakan jepret-jepret gambar saat lu pengen foto. Yang hasilnya pun juga sebenarnya oke lah, nggak jelek ini. Dan di area cukup cahaya bisa reproduksi gambar yang masih bagus. Kalau di area yang kurang cahaya pun somehow si Redmi ini udah aman banget buat lu gunain ya. Mungkin udah di era 2026 kali ya, handphone mid range udah capable buat foto-foto di area gelap. Bahkan untuk low lightnya juga yang 8 megapikselnya, maksudnya ultra wide itu yang 8 megapiksel bisa lah hasilin foto yang udah minim noise. Bener-bener kepake lah. Walaupun ini bukan handphone yang juara di fotografinya, ya ini udah standar yang oke buat dipilih dan digunakan. Lalu kapabilitas videonya pun juga udah oke, bisa rekam 4K 30 fps, tapi sayangnya nggak ada opsi Full HD 60 fps. Jadi catatan aja lah. Cuma untuk di 4K 30 fps-nya udah stabil, minim getaran juga, dan karena udah ada OIS juga jadi lebih aman. Jadi ya udahlah, kalau lu suka bikin vlog masih bisa pakai handphone ini. Dan yang terakhir juga, biar nggak lupa, untuk utilitas handphone ini pun juga tergolong komplit. Ear blaster tetap ada, speaker stereo, dan juga WiFi, NFC kawan-kawannya itu aman.
Jadi sebenarnya kalau ditanya varian mana yang dapat upgrade yang paling menarik, ya di antara lininya Redmi Note kali ini ya, gue sih bisa katakan Redmi Note 15 5G itu ke bagian update yang banyak. Bener-bener kayak udah dapat peningkatan yang lebih signifikan lah. Rasa gunainnya pun juga lebih baru. Gue bener-bener impress ketika mereka ya si Redmi ini punya desain yang lebih tipis, tapi nggak ngorbanin dari baterainya. At least itu dulu deh ya. Dan untungnya juga 6 Gen 3 di Redmi ini, jadi nggak throttling pula, bener-bener works well lah menurut gua. Dan sebagai daily smartphone pun, ini handphone udah cukup banget bisa digunakan. Ya memang lagi-lagi di akhir video gua nggak bisa lupain kenaikan harga handphone ini ya dari 3,2 juta jadi 3,8 juta untuk varian 825 6GB-nya ya. Cuma ketika handphonenya ini memiliki style yang lebih baru dan adaptasi teknologi yang baru juga dibandingin rest lamanya, gua rasa ini hal yang masih bisa diterima karena nggak ngebingungin ketika lo mau pilih beli yang lama atau yang baru aja, nggak kayak gitu ya. Ya kalau gue sih ya lo bisa consider Redmi Note 15 5G ini yang barunya ya, karena menurut dari orang yang suka handphone compact yaitu gue, ini nyaman buat digenggam dan digunakan. Ya tapi gimana menurut kalian? Terlepas dari harga yang naik, handphonenya ini bagus atau enggak nih menurut kalian? Coba aja diskusin semuanya di kolom komentar. Tapi kalau kalian mau langsung beli, langsung aja check out di bawah sini karena gue udah kasih link terbaik buat lo beli. Siapa tahu lo dapet diskon. Jadi ya pakai aja link dari bawah, YouTube Shopping ataupun deskripsi. Tapi seperti biasa yang lebih terpenting ada follow semua sosial media kita yang ada Instagram, TikTok, Facebook, Discord yang semua di deskripsi. Dan yang terakhir sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.